Hey yo, welcome back to my channel. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua. Ada sebuah kisah yaitu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dimana layak untuk diketahui umat muslim di tanah air. Kisah dua tokoh ulama ini sangat menginspirasi dan patut diambil iktibar atau pelajaran. Meski tidak sama dalam strategi dakwah. Kedua tokoh ini tetap akur dan saling mendukung demi kemajuan umat Islam. Keduanya lahir dari orang-orang besar dan juga berguru pada guru yang sama. Asabik semua, dalam catatannya diceritakan kisah peran kedua tokoh ini di masa penjajahan Belanda, ya. Penyerangan tentara kolonial di awal abad ke-20 kian bergejolak. Indonesia mulai muak dengan tipu daya Belanda selama ratusan tahun. Perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan oleh tentara dan rakyat biasa, tetapi juga datang ya dari kalangan kaum santri dan para kiai. Catat itu. Ya. Di antaranya sosok ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahirnya sosok baru para kiai dalam upaya merebut kemerdekaan menjadi sorotan para penjajah dalam meningkatkan penyerangan. Sabiku semua, pemerintah Hindia Belanda sempat menaruh kecurigaan terhadap para haji. Mereka dianggap sebagai biang keladi terjadinya pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, ya, sehingga pada akhirnya kebijakan inilah yang membatasi pergerakan Islam kala itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh legendaris yang kita kenal sebagai founding father organisasi Muhammadiyah ini, merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis, ya, putra dari seorang khatib keraton Yogyakarta. Sabik semua, Darwis lahir dari kalangan orang alim. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau merupakan keturunan dari Ki Ageng Grebek, ya, salah satu ulama di zaman Mataram, dan Maulana Ibrahim Sunan Gresik di sebuah kampung yang bernama Kauman, dengan lingkungan yang tentram di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono VII kala itu. Kauman sendiri saat ini populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Asabik semua, hidup di antara rakyat yang taat pada rajanya. Atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga pada suatu ketika di mana Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengutus Raden Ngabei, ya, Ngabdul Darwis, yang merupakan panggilan keraton terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Asabik semua, kedatangannya ke Arab Saudi inilah yang mempertemukannya dengan sahabat remajanya saat belajar di Madura dan Semarang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh besar pembaharu Islam dari kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871 Masehi. Sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga dibesarkan di lingkungan agama. Ayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Sejak usia 13 tahun, ia dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah, karena sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik atau yang kita sebut dengan kitab kuning. Asabiku semua, awal mula Kiai Hasyim Asy'ari bertemu Kiai Haji Ahmad Dahlan di usianya yang ke-15 tahun. Ia mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama, ya, seperti di pesantren Wonocolo Jombang, ya, Probolinggo, Pondok Langitan Trenggilis, dan di pesantren Kiai Khalil Bangkalan Madura. Asabik semua, disinilah beliau awal mula bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan, sampai pada akhirnya 4 dari murid Kiai Khalil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan. Mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang
dan Semarang. Azabiku semua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Asy'ari mendapat perintah untuk berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Kiai Haji Soleh Darat merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan asabiku semua, keluarga Raden Ajeng Kartini itu juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Ya. Nah, asabiku semua, kedua remaja itu sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh, Adi Hasim. Begitulah panggilan akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Kiai Hashim. Sebaliknya, Kiai Hashim juga memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Konon keduanya juga tinggal sekamar. Selama kurang lebih 2 tahun, kedua santri ini mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat, dan Darwis mendapat nama yang sampai sekarang dikenal semua orang, yaitu Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta. Ya, sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu, ya, pada guru yang sama saat menimba ilmu di Mekah, di Arab Saudi. Asabiku semua, setibanya di Mekah inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Hashim Asy'ari sangat menyukai ilmu hadis, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Asabiku semua, karena keahliannya dalam hadis, membuat gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sampai pada akhirnya keduanya sama-sama boyong. Ya, istilah pulang atau tamat dari pondok, ya, dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi pada tanah air. Asabiku semua, dua orang besar inilah yang memberi ornamen baru untuk kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan giat mendirikan lembaga pendidikan pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Ya, anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu alam. Ya. Asabiku semua, tidak mengherankan ya, jika saat ini kita banyak menemukan sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi dan rumah sakit yang maju itu, ya, milik Muhammadiyah. Itu merupakan buah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Sosok Kiai Dahlan memang terkenal sedikit bicara, banyak bekerja. Ya. Dalam upaya menjawab persoalan umat, ia bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang kemudian ya, hari ini menjadi salah satu ormas besar di Indonesia. Ya, sabiku semua. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Tebu Ireng, ya, Jombang, dan memilih untuk fokus pada kajian Salafiyah, kitab-kitab kuning. Ya. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Asabiku semua, cita-cita mendirikan Jamiah Ulama itu sangat direspon baik, ya, oleh Kiai Haji Wahab Asbullah untuk membuat wadah atau organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dibentuklah organisasi yang selama ini kita tahu, yaitu Nahdlatul Ulama, ya, sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama salafi, ya, bukan salafi wahabi, ya. Nah, perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. Kiai Haji Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian klasik. Nah, asabiku semua, sampai pada suatu saat sang Hadratus Syekh menerima sebuah kabar dari santrinya, Kiai, ada gerakan yang ingin memurnikan agama dan membuat badan amal perserikatan di Yogyakarta. Asabiku semua, lihat jawaban Hadratus Syekh sangat singkat dan santai. Oh, itu Mas Darwis, ayo kita dukung. NU dan Muhammadiyah adalah bentuk modernisasi Islam Nusantara, ya, Islam di Nusantara. Asas kedua organisasi besar inilah yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia sebagai agama yang moderat, toleran, dan progresif. Ya. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah dan NU, asabiku semua, adalah karunia terbesar
umat Islam, umat Muslim di Indonesia, tanpa mengecilkan peran organisasi Islam lain di Indonesia. Dan keberadaan Muhammadiyah dan NU itu ibarat dua tangan yang saling melengkapi. Ya, Muhammadiyah dan NU pun seringkali lebih tampak berbagi tugas dan peran ya daripada bersaing. Karenanya berbagai sisi perbedaan itu ya tampak tidak sepantasnya dipertentangkan dengan unsur meninggikan atau meremehkan satu pihak lainnya. Ya. Dalam sejarahnya warisan pertentangan antara Muhammadiyah dan NU ya, dikembangkan oleh masing-masing pihak yang terlampau serius dalam memaknai perbedaan fikih dan kalam. Ya, padahal sejarah hubungan Muhammadiyah dan NU adalah hubungan persaudaraan yang erat, ya, sebagaimana digambarkan dua pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Asabi semua, kemesraan dua bapak umat ini merujuk pada kitab karya Imron Mustafa berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan Sang Penyantun. Ya, sebagaimana dikutip laman resmi Muhammadiyah. Dua bapak umat Islam di Indonesia ini bersahabat sejak sama-sama berguru kepada Kiai Soleh Darat asal Semarang. Ustadz Imron menulis saat itu Kiai Dahlan berumur 16 tahun, sedangkan Kiai Hashim berumur 14 atau 15 tahun. Ya. Perbedaan usia inilah yang membuat Kiai Hashim memanggil Kiai Dahlan dengan panggilan Mas atau Kakak. Ya. Sebaliknya, Kiai Dahlan memanggil Kiai Hashim dengan panggilan Adi atau Adik. Ya. 2 tahun belajar dengan Kiai Soleh Darat. Keduanya pun akhirnya berpisah. Azabiku semua, meskipun ada catatan yang menuliskan pertemuan Kiai Dahlan dengan Kiai Hashim sempat terjadi beberapa tahun kemudian, ya, saat Kiai Dahlan bertamu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, hubungan keduanya berlanjut ya, saat sama-sama belajar di kota suci Mekah, saling bertanya kabar, kisah ya. Paling menarik itu dituliskan oleh Ustadz Imron Mustafa saat Kiai Ahmad Dahlan melakukan perjalanan dakwah Muhammadiyah ke Jawa Timur pada tahun 1921. Di Surabaya, kedatangan Kiai Dahlan diketahui oleh murid Kiai Hashim Asy'ari, yakni Kiai Mas Mansur, yang kelak berguru pada Kiai Ahmad Dahlan dan menjadi ketua pengurus pusat Muhammadiyah. Ya. Kiai Mas Mansur ya, saat itu langsung menjemput Kiai Ahmad Dahlan dan mempersilahkan beliau menginap di rumahnya. Pada pertemuan itulah Kiai Ahmad Dahlan bertanya tentang kabar Kiai Hashim Asy'ari. Bagaimana kabar Kiai Hashim Asy'ari? Beliau sehat. Tanya Kiai Ahmad Dahlan, insyaallah Kiai, ya, kami sudah cukup lama tidak bertemu. Tetapi dari cerita kawan-kawan, ya, beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Jawab Kiai Mansur sebagaimana ditulis Ustadz Imron. Azabiku semua, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menanyakan perkembangan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, ya, milik Kiai Hashim, beserta kekagumannya pada beliau. Ya. Kiai Mas Mansur pun balik mengisahkan kekaguman Kiai Hashim Asy'ari pada Kiai Haji Ahmad Dahlan atas kedekatan silsilah keilmuan inilah. Ya. Kiai Ahmad Dahlan tak ragu ya, mempercayakan perkembangan dakwah Muhammadiyah kepada Kiai Mas Mansur ya, sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Surabaya pada waktu itu. Ya. Pahlawan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, Marsyudi Syuhud juga pernah mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah murid Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Asabiku semua, selepas nyantri di bawah asuhan Kiai Haji Soleh Darat selama 2 tahun, keduanya disarankan untuk menimba ilmu di Mekah. Tentu mereka berdua dibekali oleh sang guru terkait dengan ulama-ulama yang harus diserap ilmunya ketika di Mekah. Ya. Sepulang dari Tanah Haram, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU. Menurut Haji Marsudi, baik Kiai Dahlan maupun Kiai Hashim menjadikan organisasinya itu sebagai sarana untuk berdakwah menyebarkan Islam. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk menyusun strategi dakwah yang jitu. Asabiku semua, yang hebat dua-duanya bisa memosisikan target market of dakwah yang berbeda. Ya. Kiai Dahlan yang tinggal di kota menggunakan sekolah sebagai sarana dakwah. Hingga kemudian sekolah menyebar ke desa-desa.
Sementara Kiai Hashim yang berangkat dari desa menggunakan pesantren sebagai motor dakwah. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868, beliau wafat pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-54 tahun. Ya, pada 18 November 1912, Kiai Haji Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Beliau diganjar pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 karena telah memelopori kebangkitan umat Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Demak pada 10 April 1875 dan wafat pada 25 Juli 1947 di usia 72 tahun. Pada 1926 bersama dengan ulama-ulama di Nusantara, Kiai Hashim memprakarsai berdirinya NU. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964 atas jasa besarnya melawan penjajah. Asabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.